juga hanya menurut kehendak-Mu terjadilah, sehingga hidup kami ini menjadi semakin bernilai, semakin berarti bagi-Mu ya Bapa, bagi keluarga kami dan bagi sesama kami, bahkan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau membuat hidup kami menjadi sangat berarti ya Bapa. Sehingga setiap saat kami Tuhan selalu termotivasi dengan kuat datang untuk menyembah-Mu, memuji-muji nama-Mu ya Bapa, mempersembahkan hidup kami kepada-Mu ya Bapa, mempersembahkan tubuh kami untuk menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tim doa Panti Bersinar ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama Tuhan datang memuliakan-Mu ya Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus kehadiran kami membawa sukacita yang besar dan kemuliaan bagi nama Bapa di sini. Terima kasih diberkati semua yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik. Ya, salam. Selamat pagi untuk kita semua. Salam damai sejahtera, salam kudus buat kita semuanya. Salam kudus. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan bagi saya pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai kelanjutan dari tema atau topik-topik pembahasan firman Tuhan yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu ya. Terima kasih juga kesaksian dari Ibu Novke yang terus menyadari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dan memang itu adalah suatu panggilan bagi setiap orang percaya, orang kudusnya Tuhan, harus selalu ada keinginan belajar dari semua situasi yang kita alami, apa kehendak Tuhan di situ. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi banyak orang yang mungkin mereka punya pengalaman yang luar biasa tapi dilewatkan begitu saja tanpa berusaha untuk berpikir dan merenungkan apa hubungan semuanya itu dengan kehendak Tuhan. Nah, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang punya hikmat dari Tuhan tidak akan pernah berpikir ada satu detik pun atau satu kejadian apapun yang tanpa menyadari bahwa ada maksud Tuhan di situ. Apalagi tadi disaksikan bagaimana prinsip firman Tuhan yang menjadi pegangan kita adalah lebih baik memberi daripada menerima. Nah, itu luar biasa. Makanya Tuhan itu selalu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena Dialah yang memberi segalanya. Amin. Ya. Kalau kita menerima saja, ya kan? Jadi Tuhan itu akan selalu lebih baik daripada kita, karena Dia yang menjadi sumber segala berkat bagi kita semuanya. Sehingga kita tidak bisa menyepelekan hidup kita atau waktu kita atau apa saja yang Tuhan percayakan. Itu sangat penting bagi kita untuk kita hargai ya, supaya kita bisa benar-benar memahami bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang dipenuhi dengan keinginan untuk belajar. Karena dengan kita belajar, kita pasti mengetahui apa yang belum kita ketahui sebelumnya, dan kita bisa melakukan apa yang belum kita lakukan sebelumnya dengan pertolongan Tuhan tentunya ya. Amin ya. Amin. Nah, pada pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita bertumbuh di dalam banyak hal kepada Kristus, ke arah Kristus ya, sebagai kepala tubuh ya, kita adalah anggotanya. Amin. Dan kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 4 ya, Efesus pasal 4. Nanti sebetulnya fokus penjelasan atau pemaparan saya, perenungan yang akan kita sama-sama renungkan adalah akan kita lihat di ayat 15, tapi saya akan membacakan dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16 ya.
Ya, jadi bertumbuh di dalam pengenalan kita yang lebih dalam lagi ke arah Kristus yang adalah kepala tubuh, ya. Nah, ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ada banyak kebenaran firman Tuhan yang bisa kita ambil yang sangat luar biasa berkat Tuhan dari bacaan kita ini. Namun kita akan fokus untuk melihat di ayatnya yang ke-15 itu nantinya, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tumbuh-tumbuhan alami yang kita lihat itu dengan mudah kita bisa mengamati bagaimana dia bertumbuh, gitu ya. Mulai dari tanam bibit, kemudian ada kecambah gitu ya, kemudian ada daunnya 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian dirawat lagi, dipupuk lagi, ya dipelihara, kemudian tumbuh dan akhirnya berbuah. Bisa kita melihatnya ya dengan mudah gitu, mengamati dengan mata kepala kita sendiri, ya. Tetapi kalau bertumbuh di dalam iman ini bagaimana cara kita mengamatinya dengan pasti gitu ya, bahwa kita ini sedang bertumbuh ataukah sedang tidak bertumbuh, begitu ya. Nah, ini penting sekali kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani kita itu tidak bisa dengan kasat mata bisa kita lihat begitu saja. Karena apa? Karena ini bukan masalah daging, ya kan? Ini bukan masalah hal-hal yang secara fisik, penampilan secara fisik, tapi ini adalah masalah iman atau masalah rohani kita di dalam Kristus, ya, yang akan diukur atau akan ditentukan standarnya adalah oleh firman itu sendiri. Jadi bukan oleh penilaian pikiran kita atau ilmu yang kita peroleh atau pengetahuan manusia, ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kita ini sudah menerima sesuatu yang jauh lebih baik dari apapun yang kita lihat di dunia ini. Kita sudah menerima anugerah Allah, kasih karunia Allah, ya, yang dianugerahkan kepada kita melalui iman kita. Yang mana hal itu, ya, bisa kita lihat di dalam firman-Nya. Amin. Nah, itu ada kepastian di situ. Jadi bukan suatu terka-terkaan, ya, bukan suatu sesuatu yang yang diduga-duga, tetapi itu adalah merupakan suatu kepastian yang kokoh. Ya, karena iman kita itu di dalam Kristus, maka ada kepastian yang kokoh. Dan itu adalah merupakan fakta, kenyataan yang kita alami ya di dalam Kristus. Jadi tidak perlu dan tidak boleh diragukan lagi, karena kasih Kristus sudah dicurahkan kepada kita. Amin. Bahwa Dia sudah mati di kayu salib
mengampuni segala dosa kita dengan darahnya yang kudus. Dia menebus kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Dan Yesus berkata di atas kayu salib, dengan kasih-Nya yang besar, Dia menyimpulkan sudah selesai. Amin. Nah, jadi kita mengerti sekali lagi, yang pertama adalah bahwa hidup kita sudah menerima hidup yang lebih baik dan yang terbaik dari sekedar dari apa yang dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Itu tadi kesaksian dari untuk Ibu Novke tadi ya, bahwa kita selalu akan melihat apa yang dikehendaki Tuhan yang lebih daripada segalanya yang kita inginkan, yang kita butuhkan, dan yang kita pikirkan, ya kan? Nah, itu namanya kesadaran iman kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu kita melihat tadi dikatakan di situ bagaimana kita semakin mengerti, semakin memahami bahwa progres daripada kehidupan iman kita sedang berjalan, bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, maka dikatakan tadi di ayatnya yang ke-11 itu dikatakan, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, gitu ya. Saya kira memang saat ini saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan ini, dua bagian yang pertama itu, baik nabi maupun rasul sudah selesai masa tugasnya, gitu ya. Nah, itu di awal dulu pembentukan gereja tubuh Kristus memang diperlukan, tetapi saat ini sesudah menjadi lebih dewasa, ya, gereja tubuh Kristus, maka tinggal tersisa sesudah firman Tuhan sudah lengkap ya, dari Kejadian sampai Wahyu dituliskan dan menjadi firman yang sempurna bagi kita untuk menjadi pegangan kita, prinsip hidup, segala prinsip hidup yang kita perlukan sudah ada di sini. Nah, sehingga yang ada kemudian dikatakan di situ ada pemberita-pemberita Injil, ini sangat diperlukan saat ini. Amin. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan, ya. Nah, harus ada pemberita-pemberita Injil yang benar. Kemudian maupun gembala-gembala harus ada ini. Kenapa? Karena jemaat Tuhan harus digembalakan, harus dikasih makanan rohani supaya sehat semua dan bertumbuh, ya, bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Kemudian ada lagi pengajar-pengajar. Nah, ini penting juga, pengajar-pengajar ini supaya firman Tuhan itu bisa secara lengkap, secara detail dan tepat sasaran, ya. Dan semua diperlengkapi, dikatakan ayat 12 ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, ini penting kita ingat ini. Jadi tidak dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang berdosa, karena orang berdosa yang dibutuhkan Injil. Ya, Yesus mati hapus segala dosa, berita keselamatan, itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang berdosa, sehingga mereka percaya kepada karya keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Sesudah itu apa? Sesudah itu harus apa? Diperlengkapi, ya, memperlengkapi orang-orang kudus, gitu. Banyak orang percaya, banyak orang kudus, banyak orang beriman saat ini, banyak orang Kristen saat ini udah berhenti, tidak mau lagi belajar firman Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Itu yang Paulus katakan di Roma 12, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Bagaimana akal budi kita diperbaharui kalau kita tidak belajar firman? Pakai apa? Gitu ya kan? Akhirnya kalau tidak demikian, maka banyak umat Kristen yang akhirnya jatuh pemikirannya menjadi sama seperti dunia ini. Apa itu? Jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka menggunakan pikiran mereka sendiri menjalani kehidupan, sehingga perenungan-perenungan seperti tadi disaksikan itu tidak menguat di dalam batinnya. Nah, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi sandungan bagi orang lain. Kenapa? Karena dia tidak mau diperlengkapi. Jadi itu yang kita lihat. Pertama tadi bahwa kita ini punya kerinduan untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan, berarti sedang ada progres, sedang bertumbuh ke arah Kristus, ya, ke arah kebenaran itu. Nah, dan dikatakan untuk apa diperlengkapi?
Untuk apa kita diteguhkan oleh firman Tuhan? Apa supaya kita berbangga diri? Apa supaya kita berdiam diri? Apa kita supaya menjadi sombong? Atau supaya kita menghakimi orang lain dan sebagainya? Oh tidak, ya kan? Nah, kita ini harus bergerak di dalam Kristus. Amin. Bergerak bagaimana? Dikatakan untuk melakukan memperlengkapi orang kudus untuk bagi pekerjaan pelayanan. Nah itu, jadi ini penting bahwa semua orang yang ingin bertumbuh mengenal Kristus, pribadi Kristus, itu adalah orang-orang yang punya jiwa melayani. Nah itu melayani itu tidak enaknya dilayani gitu ya. Tapi Alkitab mengatakan Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah itu makanya dia mati di atas kayu salib, menderita sengsara. Nah itu karena dia punya jiwa melayani. Kristus punya jiwa melayani sampai nyawanya dikorbankan untuk melayani kita. Maka kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh darahnya yang kudus, ya, yang suci. Nah jadi dikatakan di situ bagi pekerjaan pelayanan. Jadi ada pekerjaan pelayanan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya, di mana kita hidup di dalamnya. Ya, Efesus 2 ayat 10 itu. Ya, nah, jadi bagi pekerjaan pelayanan, dan pekerjaan pelayanan ini adalah merupakan pekerjaan kita bersama. Nah, itu tadi ya, secara korporat itu ya kan, kita harus masuk di situ, Pak. Jadi orang percaya yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dia akan bertumbuh kemana? Tidak ada pertumbuhan, ya kan? Ya itu adalah melorot gitu kan? Nah. Bayangkan itu kalau tidak ada pertumbuhan orang kudusnya Tuhan, orang percayanya Tuhan, terus dia kemana? Ya berarti apa? Cenderung kepada kejatuhan. Kan gitu ya. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita suatu fondasi yang kokoh, yaitu kasih karunia-Nya. Maka kita juga harus berpikir bahwa kita ini hidup di dalam kekokohan itu. Bukan kita memikirkan kebimbangan atau memikirkan sesuatu yang melemahkan kita dalam hidup ini. Ya, memikirkan terus kekuatan kita. Amin. Apalagi dikatakan kita adalah lebih daripada pemenang. Ya kan? Jangan lagi pura-pura kalah. Karena kalau sudah jadi pemenang, ya berarti tunjukkanlah, ya kan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang yang siap untuk diperlengkapi menjadi orang-orang percaya, untuk bisa menjadi teladan atau contoh, menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang dikatakan tadi oleh Bapak kita, Pak Pendeta Pardosi, bahwa ya sebenarnya secara fisik saya ini lemah. Karena apa? Ya itu dia, fisik kita ini memang bukan kebal terhadap cuaca, tidak kebal terhadap sakit penyakit, ya kan? Karena apa? Karena memang hidup kita di dalam dunia yang sudah rusak gitu ya, rusak sistemnya, rusak udaranya, rusak segala macam makanan dan lain sebagainya yang tidak murni lagi, ya kan, memberikan kesehatan kepada tubuh kita, sehingga kadang-kadang kita harus menerima kenyataan sebab akibat itu bahwa fisik kita ini juga bisa lemah juga. Ya. Tetapi walaupun fisik kita lemah, tetapi rohani kita harus tetap kuat. Amin. Nah, itu maksudnya di situ. Kita mengerti fondasi kekuatan kita dan kita harus berpikir tetap di dalam kekuatan itu. Nah, karena Tuhan mengatakan kepada Paulus, ya, yang berdoa meminta kesembuhan dirinya, tubuhnya, tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Karena ketika engkau lemah, justru disitulah kekuatan Tuhan berkuasa. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa kita harus bertumbuh, ya, harus bertumbuh melalui pelayanan, dan ini adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus itu, Bapak Ibu sekalian? Tubuh Kristus itu adalah setiap orang percaya kepada kasih karunia Allah dan telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya, semuanya itu telah dibaptiskan. Kita ini sudah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, amin. Dan tubuh Kristus itu permanen, amin. Tubuh Kristus itu kekal, amin. Ya, tubuh Kristus itu tanpa batas, dan kita ada di dalam keadaan yang demikian, amin. Luar biasa, ya. Oh, kita berada di dalam tubuh Kristus yang permanen, yang tanpa batas, di mana kita ini mengalami kasih karunia Allah yang kekal,
dan yang tidak bisa lagi dirampas oleh kekuatan kuasa maut sekalipun tidak bisa lagi menjauhkan kita dari kasih karunia Allah itu. Amin. Nah, luar biasa. Jadi karena itulah maka dikatakan kita ini harus terus bergerak melayani Tuhan, ya, untuk membangun tubuh Kristus itu sendiri, yaitu kita, ya. Jadi kalau ketika kita rindu untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan, kita sedang membangun tubuh Kristus itu, yaitu kita. Jadi yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah kita sendiri. Ya, luar biasa ya. Jadi ada orang berpikir kalau misalnya dia datang beribadah, mendengar firman Tuhan, ya dikiranya itu adalah sesuatu yang menyusahkan hidupnya. Tidak. Salah itu, ya kan? Justru kita sedang membangun diri kita supaya kita merasakan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh, manfaat yang kita peroleh yang luar biasa dari kasih karunia Tuhan itu, sehingga kita tetap kuat menghadapi problem atau masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita tahu kasih Kristus menaungi hidup kita. Nah, sehingga ya, atau ada juga orang yang di awal-awalnya itu sangat bersemangat-semangat gitu ya, sangat bersemangat untuk belajar firman Tuhan, tapi lama-lama oleh angin-angin pengajaran mulai dia kendor, ya kan, lalu menghilang gitu, ya kan. Nah, itu bukan kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Tidak seperti itu kehendak Tuhan bagi kita. Kehendak Tuhan adalah ayat 13 ini tadi dikatakan sampai. Ini berarti ada suatu proses di mana kita akan menuju ke arah, suatu arah, ya. Tahu kan kalau misalnya kalau dikatakan ada kapal misalnya salah arah, itu akibatnya bagaimana itu? Wah, itu bahaya itu. Sinabrak dia kan, dan akan kecelakaan. Nah, kita tidak mau Tuhan ada kecelakaan rohani yang kita alami, tertabrak kemudian jatuh, susah bangkitnya. Susah lagi bangunnya kan? Tapi di sini dikatakan tanpa berhenti kita harus sampai kita semua telah mencapai. Ayat 13 ya. Bukan sebagian. Yang dipanggil ini semuanya, gitu ya. Semua orang percaya telah mencapai kesatuan iman, ya. Kesatuan iman. Memang kita belum satu iman, sudah. Tapi ini adalah iman yang berkaitan dengan pendewasaan kita, pertumbuhan kita, ya kan, supaya kita berbuah. Amin. Ini bukan dasar, tapi ini adalah bangunan. Kan gitu ya. Ini adalah bangunan, bukan dasar ini. Tapi ini berbicara tentang bangunan kehidupan rohani kita, ya, sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar. Memang kita belum mengenal Kristus, sudah dalam batas di mana kita sudah di dalam keselamatan itu sendiri, tetapi di dalam pertumbuhan pengenalan kita, bagaimana Kristus mengendalikan seluruh hidup kita, kita harus belajar. Amin. Kita harus bertumbuh di situ, ya. Tidak boleh kita tinggal menjadi kanak-kanak, ya kan? Tapi Tuhan mau kita menjadi dewasa penuh, amin. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi ada kepenuhan Kristus, ya, yang mau kita capai karena kita ada di dalamnya. Loh, kok bisa begitu? Iya. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan, ya, Tuhan mau supaya kita sebagai tubuh Kristus menjadi orang-orang yang kuat, ya, yang bisa diandalkan di dalam pekerjaannya, dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi saya kasih ilustrasinya begini, yang biar lebih mudah dipahami. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, ya, kita lengkap atau tidak? Secara organ tubuh kita lengkap nggak? Ada tangan, ada kaki, ada telinga, lengkap kan? Tapi kan perlu pertumbuhan. Amin. Iya. Bukan berarti kita sekarang kalau kita bertumbuh di dalam Kristus lalu tangan kita menjadi tambah jadi 3, enggak, tetap 2. Kan begitu. Ya kan? Tapi kita perlu bertumbuh, maka kita diberikan asupan gizi. Amin. Kita bertumbuh kemudian menjadi dewasa, dan bahkan sebetulnya kita ini perlu melatih otot-otot kita supaya kuat. Amin. Iya, jadi otot-otot rohani kita itu perlu dilatih juga, Pak. Ya kan? Sebab kalau otot-otot rohani kita tidak kuat, maka kita tidak bisa menghadapi banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Sama seperti fisik itu juga.
Ya, kenapa rentan orang sakit misalnya? Ya karena pasti fisiknya itu ada kerentanan di situ, ya kan? Tetapi kita kan sudah tahu bahwa salah satu cara supaya membuat fisik kita ini sehat sebagai orang dewasa, kita rajin olahraga, latihan, exercise, ya kan? Latihan, karena apa? Karena orang yang berlatih itu tahu kelemahannya dan tahu dia mengatasinya. Nah, itu luar biasa, ya kan? Anak-anak biasanya tidak tahu mengatasi kelemahannya. Dia hanya menjerit saja, hanya menangis saja, atau hanya ingin diperhatikan saja oleh orang lain, ya kan? Belum bisa mengatasi masalahnya sendiri dan belum tahu dia harus melakukan apa mengatasi masalahnya. Nah, orang-orang dewasa di dalam rohani, ya orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, di dalam pertumbuhan pengetahuan kita akan Kristus, kita mengerti apa yang Dia mau. Kita mengerti apa yang Tuhan mau, ya, sehingga kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Maka dikatakan di sini menjadi dewasa penuh. Ya, orang dewasa itulah yang bisa memberikan jalan keluar. Amin. Itulah yang bisa memberikan contoh kepada orang yang lemah. Iya, itulah yang bisa menjadi motivator. Ya, orang yang memberikan motivasi kepada orang-orang yang lemah supaya orang-orang lain itu bisa bangkit, bisa memiliki semangat yang baru lagi. Nah, karena itu kita bertumbuh, dikatakan di situ sesuai dengan kepenuhan Kristus di ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Banyak orang percaya, banyak orang kudus atau orang-orang Kristen itu sendiri, ya kan, membiarkan diri mereka dikuasai oleh rupa-rupa angin pengajaran. Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, sehingga mereka akhirnya menjadi korban saja dari dikatakan pengajaran-pengajaran permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, ini orang-orang yang tidak mengenal Allah itu akan berusaha mempengaruhi hidup orang yang mengenal Tuhan supaya kembali kepada kegelapan. Ya, artinya apa? Dunia ini, permasalahan-permasalahan di dunia ini, kalau kita mau ditarik oleh arus dunia ini, maka kita akan menjadi jauh dari firman Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi gelap. Apanya yang gelap? Pengertiannya gelap, pengetahuannya nggak ngerti Tuhan yang Tuhan mau itu apa, gitu ya. Hanya berjalan menurut insting atau menurut perasaannya, menurut pemikirannya, menurut kata orang dan lain sebagainya, dan akhirnya kecewa. Ya, itu yang didapati. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kita tidak mungkin kecewa. Amin. Karena apa? Karena Tuhan pasti memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera. Amin. Kekuatan untuk kita tetap seperti kesaksian tadi, tetap bersyukur di dalam hal walaupun ada cita-cita atau kerinduan kita belum terpenuhi, tapi kita tetap mengerti kehendak Tuhan bagi kita adalah mengucap syukur dalam segala hal, dan itulah membawa damai sejahtera tetap dalam hati kita. Jadi kita tetap bisa menjalani kehidupan kita untuk datang melakukan pelayanan kita kepada Tuhan. Kita tidak mundur. Amin. Kita tidak akan kecut, kita tidak akan menjadi kecewa karena keadaan, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik buat Dia. Amin. Nah, itu semuanya. Makanya hanya orang dewasa yang bisa seperti itu. Ya kan? Makanya perlu dan sangat penting kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus Tuhan yang begitu hebat, begitu dahsyat, memberikan kepada kita pengertian di dalam firman-Nya bahwa kita ini adalah orang-orang yang teguh di dalam pendirian kita akan kehendak Tuhan. Maka dikatakan di ayatnya yang ke-15 itu, tetapi apa? Ini kuncinya. Tetapi ya, supaya kita tidak terombang-ambing, ayat 14-nya itu, ya, supaya kita tetap pendirian kita, keyakinan kita dalam hidup ini kokoh kepada Tuhan, ya, bukan kokoh pada keyakinan diri kita sendiri, ya, ini bukan filsafat,
tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Amin. Bukan dengan setengah-setengah berpegang pada kebenaran, tapi teguh, kuat, kokoh, ya, punya pengertian yang baik terhadap firman Tuhan di dalam kasih. Ya, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, kita adalah anggotanya. Kita bukan kepala, amin. Kita adalah anggota tubuhnya. Kristus satu-satunya kepala kita. Ya, kita semua adalah anggotanya yang berfungsi menurut talenta yang Tuhan berikan pada kita masing-masing. Amin. Itu harus difungsikan di dalam pelayanan. Kalau tidak, itu sama seperti tadi dikatakan, berarti ada yang lumpuh di dalam anggota tubuh itu. Nah, kalau ada yang lumpuh berarti tidak berfungsi, sakit sudah. Kalau sakit kan begitu ya, dan tidak diobati, tidak dikembalikan, tidak dipulihkan, dan itu bisa membawa kematian. Ya, begitu. Di dalam secara fisik artinya tidak berbuah lagi dalam kehidupan orang percaya itu. Nah, Tuhan mau kita berbuah, amin. Nah, puji Tuhan, karena itu kita harus bertumbuh supaya berbuah. Ya, di dalam dikatakan itu dalam segala hal, ya, karena kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia adalah Kristus yang adalah kepala. Karena apa? Karena kepala lah yang menentukan ke arah mana kita harus bertumbuh. Amin. Bukan tangan kita yang menentukan apa yang harus dilakukannya. Bukan kaki kita yang menentukan apa yang harus dilakukannya. Tapi apa? Kepala. Apa yang diperintahkan oleh kepala. Karena itu kita harus selalu sadar bahwa kita ini dikatakan tadi bukan hanya menempel, tapi kita ini sudah menyatu, ya kan, di dalam Kristus. Kita adalah anggota tubuhnya. Jadi kita perlu dialirkan dengan kuasa kebangkitannya melalui pengertian kita terhadap firman-Nya, sehingga kita tahu pengharapan yang begitu luar biasa telah Tuhan sediakan dan Tuhan karuniakan kepada kita setiap saat. Amin. Sehingga dikatakan ayat 16-nya, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh apa? Oleh pelayanan semua bagiannya, bukan sebagian, ya. Jadi ini pentingnya kesatuan hati di dalam keluarga. Amin. Pentingnya kesatuan hati di dalam tim. Pentingnya kesatuan hati di dalam jemaat Tuhan. Amin. Nah, karena apa? Karena di situ dikatakan bahwa tersusun rapi dan diikat oleh menjadi satu oleh semua pelayanan bagiannya. Jadi kita terhubung, ya, di dalam pelayanan kita satu dengan yang lain. Kemudian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, ya, menerima pertumbuhannya. Kita bertumbuh dan membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Jadi ini adalah suatu kebenaran yang sangat luar biasa untuk menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam melayani Tuhan. Amin. Karena apa? Karena ada kasih yang tidak terbatas. Jangan pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk memahami kasih Allah, kasih karunia Allah. Karena apa? Karena Tuhan mau kita ini terus menjadi serupa dengan Dia, dan Tuhan mau kita berbuah menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan mau supaya kita tetap menjadi penyembah-penyembah, pemuji Tuhan yang dengan tulus hati mempersembahkan hidup kita kepadanya, dan kita mau dipakai menjadi saluran berkat, memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan semua orang bertumbuh di dalam kebenarannya. Amin. Nah, itulah pagi hari menjelang siang hari ini menjadi satu perenungan bagi kita semuanya, ya, bahwa jangan pernah berhenti untuk mengenali, untuk datang pada pengetahuan akan kebenaran itu, karena disitulah kita dipakai oleh Tuhan untuk berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Ketika seseorang berhenti untuk belajar firman Tuhan, di situ juga dia berhenti untuk memahami apa yang benar menurut Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Maju terus, ya, mari kita bertumbuh terus untuk hidup di dalam kebenarannya. Karena dengan cara seperti itu Tuhan memakai hidup kita untuk berbuah menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu adalah panggilan kita bersama. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa untuk menutup pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Tim doa di panti asuhan bersinar ini Tuhan, kami terus secara konsisten ya Bapa, kami datang kepadamu dan kami menyatakan diri kami adalah orang-orang kudus-Mu, orang-orang percayamu yang sudah memiliki kepastian keselamatan masuk surga, dan kami juga rindu agar semua orang mengenal kebenaran-Mu dan kami ingin bertumbuh di dalam kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Shalom.